Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi kitabil karim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa halaka minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fazan fawzan azima. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala syalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, teristimewa nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita, kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi pengikutnya yang setia sampai di yaumil qiyamah. Jamaah Jumat rahimakumullah, perkenankanlah hati pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan judul khutbah tentang kejujuran. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqah hatta yuktaba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yaksibu wa yataharral kathiba hatta yuktaba indallahi kasab. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta,
karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih untuk berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta atau pembohong. Potongan hadis Rasulullah, alaikum bisidqin fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya berlaku jujur dalam perkataan, berlaku jujur dalam perbuatan, berlaku jujur dalam ibadah, dan dalam semua perkara. Jujur itu berarti selaras antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta antara berita dan fakta. Maksudnya, hendaklah kita semua terus berlaku jujur, karena jika kita semua senantiasa jujur, maka itu akan membawamu kepada albir, kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawamu ke surga yang merupakan dambaan kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatir ayat 13, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Termasuk Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Surah At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala meminta para hambanya yang beriman agar senantiasa jujur dan berpegang teguh dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan nilai kejujuran, bahwa kejujuran itu merupakan kebaikan sekaligus penyelamat. Sifat itulah yang menentukan nilai amal perbuatan, karena kejujuran merupakan ruh. Seandainya orang itu benar-benar ikhlas dalam beriman maka dan berbuat taat, niscaya kejujuran adalah yang terbaik untuk kita semua. Kejujuran ibarat pedang Allah di muka bumi. Tidak ada satupun yang diletakkan di atasnya melainkan akan terpotong olehnya. Dan tidaklah kejujuran menghadapi kebatilan, melainkan dia akan melawan dan mengalahkannya, serta tidaklah ia menyerang lawannya, melainkan dia akan menang. Barang siapa menyorakannya, niscaya kalimatnya akan terdengar keras dan mengalahkan suara musuh-musuhnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, kejujuran merupakan ruh amal, penjernih keadaan, penghilang rasa takut, dan pintu masuk bagi orang-orang yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Kejujuran merupakan pondasi bangunan agama Islam dan tiang penyangga keyakinan. Tingkatannya berada tepat di bawah derajat kenabian, yang merupakan derajat paling tinggi di alam semesta. Dari tempat tinggal para nabi di surga mengalir mata air dan sungai-sungai menuju ke tempat tinggal orang-orang yang benar dan jujur. Kemudian di dalam ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 24, Allah berfirman, liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'assibal munafiqina in syaa'a aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurur rahim. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab, menyiksa orang-orang munafik jika dia menghendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Jamaah Jumat rahimakumullah, iman merupakan pondasi kejujuran dan kemunafikan merupakan pondasi kedustaan. Iman dan dusta tidak akan berkumpul karena salah satu dari keduanya pasti memerangi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa tidak ada yang dapat memberi manfaat dan menyelamatkan seseorang hamba dari azab atau siksaan hari kiamat selain kejujuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 119. Qala Allah hatta yauma yanfa'u shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim. Inilah saat yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Juga dijelaskan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 33, walladzina ja'au bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang-orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang dimaksud orang yang membawa kebenaran adalah orang yang selalu jujur di setiap perkataan, perbuatan, dan keadaannya. Jujur dalam perkataan adalah lurusnya lisan ketika berbicara seperti lurusnya tangkai dengan batangnya. Jujur dalam perbuatan adalah lurusnya perbuatan atas perintah atau iktiba seperti lurusnya kepala dan badan. Dan jujur dalam keadaan adalah lurusnya amalan hati dan anggota tubuh dalam keikhlasan, selalu berusaha dan mencurahkan segala kemampuannya dalam menggapai hal tersebut. Kalau sudah demikian, jadilah seorang hamba termasuk orang-orang yang membawa kebenaran. Di antara tanda kejujuran itu adalah tenangnya hati. Sebaliknya, di antara tanda kedustaan itu adalah kebimbangan hati. Sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tirmizi secara marfu dari hadis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah." Kejujuran itu ketentraman dan kedustaan itu keraguan-raguan. Kata jujur bisa digunakan di beberapa makna. Makna yang pertama, jujur dalam perkataan. Artinya, setiap hamba harus menjaga kata-katanya, tidak berbicara kecuali dengan jujur. Jujur ini adalah bentuk kejujuran yang paling jelas dan paling dikenal di dalam kehidupan kita di dalam beragama Islam. Yang kedua, jujur dalam niat dan keinginan. Ini kembali kepada keikhlasan kita masing-masing. Apabila amalnya dicampuri oleh sebagian ambisi jiwa atau terhadap ambisi dunia, maka kejujuran itu boleh jadi tidak diterima oleh Allah karena hanya lewat mulut, tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Yang ketiga, jujur dalam tekad untuk memenuhi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Qur'an, surah Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alaih. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jujur dalam perbuatan, yaitu antara batin dan lahirnya sama, sehingga amal-amal lahirnya
misalnya khusyuk, tidak menunjukkan sesuatu padahal batinnya yang berbeda. Yang kelima, jujur dalam kedudukan agama. Ini adalah derajat tertinggi, seperti jujur dalam takut dan berharap zuhud dan ridha Allah Subhanahu wa taala, cinta dan tawakal hanya kepada Allah. Orang jujur sebenarnya adalah orang yang meraih hakikat kesempurnaan keimanan di dunia, insyaallah sampai ke akhirat. Jika seseorang berlaku jujur dan membiasakan lisannya untuk selalu jujur, maka itu akan membawanya kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarnya ke surga insyaallah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yasalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa." Dan apabila seseorang berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang selalu berlaku jujur dalam perbuatan dan perkataannya, membiasakan dan bersungguh-sungguh untuk berlaku jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bahwa ia adalah orang yang jujur. Orang yang jujur itu memiliki kedudukan tinggi. Dia berada setelah kedudukan para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 69, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Maka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai kesimpulan pada khutbah yang singkat ini, yang pertama adalah sifat jujur harus dilatih dan dibiasakan agar kita tetap istiqomah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, orang yang selalu berlaku jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, orang jujur. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk jujur pada diri sendiri, jujur pada keluarga, jujur pada bangsa dan negara yang Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa haliluhu sayyidul insi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa alamu annallaha yuhibbul maqarimal umur wa yakrahu safasifaha, yuhibbu min ibadihi an yakunu fi takmilil islamihi wa imanihi wa innahu la yahdil qaumal fasikin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'watal yaqadi hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wahsul man hasalal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a ya Allah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tashakkarun wazkurullaha yazkurukum yad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahu akbar. Aqimissalam.